Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 13. Pengkhianatan. Mataku terpejam dengan tangan memegang sandaran kursi ketika mobil terus melaju dengan kecepatan tinggi di tikungan tajam. Memekik keras saat tiba-tiba mobil direm mendadak. Aku baru membuka mata ketika mobil benar-benar berhenti. Menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan dengan tangan memegang dada. Kemudian melirik tajam pada lelaki yang menyetir seperti kesetanan. Ia masih terlihat marah. Sorot matanya tajam lurus ke depan dengan tangan mencengkeram setir. Sejak kapan kamu melakukan pekerjaan kotor itu? Tanyanya tegas dan tanpa menoleh menatapku. Bukan urusanmu. Aku menjawab tak kalah ketus. Toh sama saja. Apa bedanya dengan dia yang ternyata penikmat tubuh wanita dengan uangnya? Kak Raga mendengkus kasar lalu menatapku tajam. Gue kira lo itu cewek baik-baik, Ra. Tapi ternyata selama ini hanya sok jual mahal. Kenapa gak bilang saja sejak awal kalau tubuh lo bisa dibeli dengan uang? Lalu apa urusanmu? Kak. Suaraku bergetar. Mata mengembun karena hati terasa begitu perih atas penghinaan yang dia lontarkan. Oh, atau kalau aku bilang sejak awal, kamu akan membeliku dengan harga jauh lebih mahal yang tak seorang pun mampu membayar. Iya, lo tahu. Bagi gue harga seorang wanita itu berapa? Bagi gue wanita itu tak ternilai harganya. Ra. Bahkan uang pun tak sanggup membeli. Jadi kalau lo bisa dibeli dengan uang, itu artinya lo wanita yang gak ada harganya sama sekali. Terlalu murah. Air mataku terjatuh juga akhirnya. Entah kata apa yang tepat untuk menjabarkan isi hatiku saat itu. Perih. Terlalu menyakitkan. Hancur. Seolah tak punya harga diri lagi. Aku mengusap kasar mata dan memalingkan wajah. Aku tak peduli apa penilaianmu, Kak. Terserah. Sekarang cepat lakukan apa yang sudah kamu bayar tadi. Agar aku bisa cepat pergi. Lo boleh pergi sekarang juga. Aku menoleh. Menatapnya tak paham. Lo kira gue mau menikmati tubuh lo yang udah disentuh oleh banyak lelaki? Lalu untuk apa kamu membayarku? Aku membentak. Ada rasa tak terima karena penghinaannya. Tapi bisa apa? Toh kenyataannya memang demikian. Kak Raga mendengkus kasar dan tertawa menghina. Cuma pengen tahu berapa harga tubuhmu. Aku langsung membuka pintu mobil dan keluar tanpa kata-kata. Sudah cukup dihina sedemikian rupa. Aku kira dia lelaki yang berbeda. Ternyata sama. Melihat dari satu sudut pandang. Dari sisi yang terlihat saja. Tanpa mau bertanya apa yang menjadi penyebab aku melakukan pekerjaan hina. Asteris. Dari mana Kak Raga tahu aku ada di sana? Aku menatap tajam Rina. Langsung bertanya ke pokok permasalahan ketika bertemu di rumah Tante Ambar esok harinya. Penting. Ya, apa kamu gak terima karena Kak Raga tahu kalau kamu cuma cewek bayaran? Rina mendengkus kasar dan tertawa mencibir. Gak usah ngarep bisa dapetin cowok baik kayak Kak Raga. Kak Raga mana mau cewek murahan. Aku menyipitkan mata. Menatap curiga. Tentang Kak Raga yang tahu aku bekerja di sini. Tentang Kak Raga berani membayar lebih mahal tapi sama sekali tidak menyentuhku. Tentang Rina yang seolah bahagia karena Kak Raga tak lagi menghargaiku. Semua itu seperti telah direncanakan. Aku belum selesai ngomong. Kutarik tangan Rina saat ia ingin melangkah pergi. Apalagi, jangan bilang kalau kamu yang kasih tahu Kak Raga. Rina tertawa. Tawa yang membuatku ingin sekali menamparnya. Kalau iya kenapa? Maksud kamu apa ngasih tahu Kak Raga? Masih kurang jelas. Ternyata kamu cuma pinter di pelajaran sekolah doang. Ya, Rina kembali tertawa. Untungnya apa sih kamu kasih tahu Kak Raga tentangku di sini? Biar dia bisa ngehina aku dan ngejauhin aku. Kak Raga ngehina kamu. Bagus dong. Lebih bagus kalau dia juga ngejauhin kamu. Emang seharusnya begitu dari dulu. Ya anggap aja sekarang aku lagi ngebuka mata Kak Raga. Bahwa Haura itu bukan cewek baik-baik. Dan dia bisa nilai sendiri cewek kayak apa sebenarnya Haura itu. Kenapa kamu sejahat itu sama aku sih, Rin? Aku punya salah apa sama kamu? Kamu mau tahu kesalahan kamu apa? Sok cantik, sok pinter, dan sok polos. Ternyata juga sama aja kayak aku. Cuma cewek murahan. Dan aku gak rela Kak Raga selalu muji-muji kamu. Aku gak rela Kak Raga selalu memperlakukanmu dengan begitu berharga. Oh aku tahu sekarang. Tukasku cepat. Kamu suka sama Kak Raga, kan?
Ya, aku suka sama Kak Raga dari awal sebelum kenal kamu. Dan aku gak terima saat Kak Raga lebih milih kamu daripada aku. Kamu tahu apa yang aku rasain saat itu? Merasa diri ini sama sekali gak berharga dan hina. Jadi wajar kalau Kak Raga sama sekali gak mandang aku dan lebih mandang kamu. Karena kamu cewek baik-baik. Tapi ternyata apa? Kamu sama aja kayak aku. Jadi wajar kan kalau aku bikin Kak Raga tahu tentang kamu. Makasih. Terima kasih untuk semuanya. Kamu suka sama Kak Raga. Ambil aja. Aku gak butuh. Kedua tanganku terkepal. Membalikkan badan dan melangkah meninggalkan Rina. Sahabat yang selalu menjadi tempat curhat di sekolah. Tentang pelajaran dan tentang Kak Raga. Aku tertawa dalam hati. Menertawakan diri sendiri. Karena begitu bodoh karena terlalu percaya dengan orang-orang bertopeng. Baik di depan. Menusuk di belakang. Sakit hati atas pengkhianatan. Membuatku ingin sekali membalasnya. Tentu dengan cara menerima kekalahan. Kalah akan takdir. Kalah akan masalah kehidupan. Semua benar-benar memuakkan. Maka satu-satunya cara adalah melawan. Malam itu, aku menjadi wanita yang berani. Bekerja dengan totalitas. Persetan dengan penilaian orang. Toh aku makan bukan dari uang mereka. Aku butuh pertolongan. Banyak yang bungkam. Jadi untuk apa memusingkan omongan orang? Perlahan, aku mulai bisa merebut perhatian Tante Ambar. Kemudian dalam hitungan bulan, kupastikan bisa menggeser posisi Rina di rumah itu sebagai wanita simpanan dengan harga paling mahal. Lihat saja, keadaan Mas Ken berangsur membaik. Walau masih harus berada di ruang ICU. Setidaknya, kali ini sudah bisa dijenguk walau hanya diperbolehkan satu orang masuk bergantian. Sana masuk. Mega baru saja keluar dari ruangan. Tinggal giliranku yang terakhir. Namun aku justru bingung dan takut. Bagaimana jika Mas Ken bertanya tentang dari mana aku mendapatkan uang untuk membayar biaya rumah sakit? Aku harus menjawab apa? Bagaimana kalau Mas Ken curiga? Saat aku mengatakan uangku dapat dari meminjam Rina. Sedangkan Mas Ken pasti tahu tentang pekerjaan Rina. Karena sempat melarangku terlalu dekat dengan wanita itu. Haura, Mega menepuk bahuku. Buruan masuk. Besok aja deh, Kak. Aku takut gak kuat lihat Mas Ken. Aku menunduk. Setidaknya itu alasan yang masih masuk akal. Aku tahu. Tapi setidaknya kita harus kasih semangat buat Mas Ken biar sembuh. Aku menggeleng sekali lagi. Satu sisi ingin sekali masuk dan langsung memeluk. Menangis sejadi-jadinya dan menceritakan seluruh luka di hatiku. Namun di satu sisi aku benar-benar takut. Takut jika Mas Ken tahu yang sebenarnya lalu memandangku jijik bahkan tak mau lagi menganggapku sebagai adik. Sehari, 2 hari, 3 hari, dan bahkan sampai Mas Ken dipindahkan ke ruang perawatan karena kondisinya yang telah pulih dan mulai belajar jalan menggunakan tongkat. Aku masih belum menemuinya. Selalu menghindar dan menolak saat Mega dan yang lain memaksaku masuk. Mas Ken nyariin kamu. Dia pengen ketemu sama kamu. Kamu ini kenapa sih jadi aneh begini? Mega marah-marah saat aku lagi-lagi menolak masuk ke ruangan tempat Mas Ken dirawat. Sampai saat malam setelah pulang bekerja, aku kembali ke rumah sakit. Ruangan tempat Mas Ken dirawat telah sepi. Aku bingung mencari. Tapi ternyata Mas Ken sudah pulang. Lebih tepatnya memaksa pulang. Kata dokter. Tubuhku gemetar. Takut-takut masuk ke rumah. Saat membuka pintu, semua ada di ruang tengah. Sedang belajar. Mas Ken duduk di kursi masih dengan kaki diperban. Semua diam menatapku. Kecuali Mas Ken yang sama sekali tidak menoleh. Mas Ken kenapa udah pulang? Bukannya harusnya masih dirawat? Ya, aku mendekati. Duduk di samping Mas Ken. Dari mana kamu? Pertanyaannya terdengar sangat ketus. Membuatku gugup untuk menjawab. Aku memalingkan wajah. Menghindar dari tatapannya. Jawab. Haura. Dari rumah teman. Gugup aku menjawab. Tanpa menatapnya. Siapa? Rina. Dari mana kamu dapat uang itu? Aku menggigit bibir. Pertanyaan yang aku takutkan itu akhirnya meluncur juga. Haura. Dari Rina. Tatap mata aku. Haura. Aku lagi ngomong sama kamu. Aku menarik napas panjang lalu mencoba memberanikan diri menatapnya. Mas Ken itu baru sembuh. Jadi jangan mikirin aneh-aneh dulu. Jawab jujur. Haura. Mas Ken menukas ucapanku. Dari mana kamu dapat uang itu? Mas Ken. Jawab.
Haura. Mas Ken membentak hingga aku memekik. Memejamkan mata. Kamu bohong. Haura. Aku tahu betul gimana kamu. Ekspresi kamu lagi nunjukin kebohongan. Jadi sekarang jawab jujur dari mana kamu dapatkan uang itu. Apa pentingnya sih? Mas Ken. Aku dapat uang dari mana itu gak penting. Yang penting itu Mas Ken selamat dan bisa sembuh. Itu. Kamu gak melakukan pekerjaan kotor kan? Haura. Aku bungkam seketika. Jawab. Haura, kamu gak melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan Rina, kan? Aku memalingkan wajah, menggeleng lemah, tidak berani menjawab apalagi menatap. Jawab, Haura, aku butuh penjelasan. Mas Ken kembali membentak, kali ini lebih menakutkan. Sungguh, kemarahannya jauh lebih mengerikan dibanding saat dia marah karena aku dekat dengan Kak Raga. Aku menutup telinga, menggeleng dan mulai menitikan air mata. Mas Ken berkali-kali membentak, menuntut penjelasan. Sampai akhirnya aku tak tahan. Berdiri dan menjawab lantang dengan suara gemetar. Ya, aku melakukan pekerjaan seperti Rina. Aku menerima tawarannya karena uang bisa kudapatkan di muka. Semua itu kulakukan demi Mas Ken. Aku gak mau Mas Ken pergi. Wajah Mas Ken semakin memerah. Matanya menatap Nanar lalu berucap dengan nada tajam. Aku lebih baik mati. Haura. Daripada kamu harus menjual diri. Tapi aku gak mau Mas Ken mati. Aku terjatuh di hadapan Mas Ken. Menyentuh tangannya tapi ditepis secara kasar. Penolakan yang membuatku sadar diri bahwa memang tak lagi berharga. Aku gak mau Mas Ken pergi. Bukankah Mas Ken janji gak akan pernah pergi? Dan aku akan melakukan apapun agar Mas Ken tidak pergi. Bahkan melawan takdir sekalipun. Aku menarik napas panjang dan mengusap wajah yang basah. Mas Ken tahu. Kenapa aku gak pernah bisa tidur tiap malam? Aku takut. Mas Ken. Aku takut kejadian malam terkutuk itu terulang lagi. Mas Ken tahu. Umurku dulu baru 12 tahun saat malam-malam. Tiba-tiba ada lelaki masuk ke kamarku dan mengambil paksa kesucianku.